Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu mengenai perasaan dia yang sebenarnya kepadamu. Tarotku tuliskan ya, perasaan dia. Oke, jadi judul pembacaan kita kali ini adalah perasaan dia yang sebenarnya kepadamu. Nah, untuk kamu yang punya seseorang dan ingin tahu sebenarnya perasaan dia seperti kamu seperti apa, perasaan terdalam dia kepada kamu seperti apa, bisa ikuti pembacaan ini. Di pembacaan ini kita akan pilih kartu, kita akan pikirkan, nanti kita akan pilih tumpukan kartu. Jadi nanti silahkan pilih pilihan yang mana yang kamu paling nyaman. Boleh satu pilihan, boleh juga lebih dari satu pilihan ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama. Kita akan gunakan dua buah deck kartu sekarang. Deck yang pertama ya. Fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati perasaan dia yang terdalam. Mohon maaf, sekali lagi tanyakan dalam hati perasaan dia yang sebenarnya kepadaku. Sekali lagi tanyakan dalam hati perasaan dia yang sebenarnya kepadaku. Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati perasaan dia yang sebenarnya kepadaku. Oke, kita tebar kartunya. Kita akan ambil 3 buah kartu untuk masing-masing pilihan nanti ya. Pilihan pertama, ini pilihan kedua, kemudian ini yang pilihan ketiga. Kita akan lanjutkan ke deck yang kedua. Kita masih eksplorasi yang pertama ya. Fokus, tetap bayangkan si dia, tanyakan dalam hati perasaan dia yang sebenarnya kepadaku. Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati perasaan dia yang sebenarnya kepadaku. Sekali lagi, tanyakan dalam hati perasaan dia yang sebenarnya kepadaku. Untuk masing-masing pilihan, Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. Oke, ini ada 4 buah kartu, jadi kita akan samakan 4 semua ya. Oke, kita nanti akan eksplorasi sisi terdalam dia, jadi kartunya Tarotku akan tetap biarkan di sini. Sekarang silakan pilih ya. Silakan pilih salah satu baris yang ingin dipilih. Yang ini, atau yang ini. Tarotku akan beri waktu, silakan pilih. Oke, untuk yang pilih row yang paling kiri ya, kita akan mulai dari yang paling kiri. Kita akan mulai dari yang paling kiri. Nah, untuk para sahabat kalau membutuhkan waktu lebih banyak untuk pilih, silahkan di pause videonya. Kita akan mulai dari yang paling kiri ya. Untuk yang memilih kartu yang paling kiri atau baris yang paling kiri, yang pertama ada kartu Sun ya. Di awal ini kartu yang positif sekali. Dimana di kartu Sun jika kita katakan perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu, yang pasti dia bahagia. Ya, dia memiliki rasa bahagia yang besar, sudah bisa memiliki kamu atau punya kamu dalam hidup dia. Ini adalah suatu hal yang membuat dia benar-benar merasa bahagia. Di sisi yang lain kartu Sun, ini juga ada sisi batasan. Kalau kita kaitkan dengan kartu tarot, di dalam kartu Sun itu ada tembok pembatas sebenarnya di kartu Sun. Ini adalah tentang dia menunjukkan pada kamu bahwa sebenarnya dia bahagia. Ingat, dia menunjukkan pada kamu bahwa dia bahagia, saat bersama kamu dia bahagia. Namun saat tidak bersama kamu, kita nggak pernah tahu apakah dia tetap bahagia, ataukah sebenarnya saat tidak di depan kamu ada perasaan lain yang dia tutupi. Ini juga kita nggak tahu. Tapi yang pasti saat di depan kamu dia menunjukkan bahwa dia bahagia. Kita akan lihat lebih dalam ya perasaan dia yang sebenarnya. Yang pertama ada kartu 10 cup.
Kartu 10 cup adalah saat Mars main di Pisces, dimana cerita ini Mars ini membawa sesuatu yang sifatnya agresif, sesuatu yang sifatnya penuh semangat. Dia main ke Pisces, dimana Pisces sebenarnya mengekspresikan apa yang ada di dalam diri, sesuatu yang benar-benar tercermin dalam dirinya diekspresikan dengan positif, dan ini banyak dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, kebahagiaan dalam keluarga, hubungan dalam keluarga, rasa memiliki dalam keluarga. Jadi sebenarnya jika kita kaitkan kartu pertama, dia bahagia saat bersama kamu. Karena saat bersama kamu dia merasa dia memiliki rumah untuk pulang, dia punya bagian dari diri dia, dari keluarga dia itu ada di kamu. Ini positif. Kemudian yang kedua, ini ada kartu The Fool, perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu. The Fool ini adalah satu kartu yang berasal dari kartu Arkana Mayor ya, dimana Fool ini dinaungi oleh Uranus. Uranus sendiri adalah planet yang bebas, dimana dia mengorbit benar-benar memiliki lintasannya sendiri. Jadi Uranus ini berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan kebebasan, keberanian, sesuatu yang nggak bisa ditebak. Jadi ada sisi di mana kadangkala perasaan dia kepada kamu itu bisa berubah begitu saja, tapi masih dalam konteks yang positif. Biarpun kadang mungkin moodnya dia agak swing, agak mungkin tiba-tiba dia perasaannya agak gimana gitu, tapi ini tidak bertahan lama ya, dia akan balik happy lagi. Tapi yang pasti ada momen-momen di mana mood perasaan dia ke kamu itu kadang berubah. Kita akan lihat di sini ada kartu Queen of Cup ya. Queen of Cup sendiri adalah kartu Queen yang paling ideal ya di dalam tarot, dimana ini adalah elemennya air dari air. Jadi Queennya elemennya air, Cup sendiri elemennya air dari air. Ini kartu yang bijaksana. Jadi perasaan dia kepada kamu adalah dia memiliki banyak hal-hal yang berkaitan dengan momen dimana dulu kalian pernah alami bersama, dia mengambil pembelajaran, dan ini membuat rasa dia sama kamu makin kuat karena kalian punya momen bersama di masa lalu dimana kalian berhasil menghadapi hal-hal yang bisa dikatakan mungkin tidak ringan tapi bisa dihadapi bersama. Dia punya perasaan ikatan yang kuat sama kamu. Dan yang terakhir di sini adalah kartu Knight of Swords ya. Kartu Knight of Swords sendiri juga sebenarnya kartu yang positif untuk sebuah hubungan, di mana ada elemen api dan elemen udara, sesuatu yang berapi-api, sesuatu yang bersemangat. Karena api ketemu udara nih, apinya membesar. Jadi dia punya perasaan yang kuat, dia punya cinta yang kuat, dia punya suatu emosi yang kuat antara kamu sama dia. Dalam artian dia ingin atau dia memiliki suatu perasaan yang mungkin dia kadang nggak bisa tahan sama kamu, dalam artian dia memiliki rasa cinta yang sangat besar yang ingin diekspresikan. Tapi di sini ada sedikit tadi The Fool ya. The Fool di sini sesuatu yang nggak bisa ditebak. Kadang-kadang dia punya mood naik turun, tapi secara garis besar dia bahagia sama kamu, dia bangga memiliki kamu, dan dia merasa bahwa kamu adalah bagian dari diri dia yang bisa membuat dia bahagia, dan dia punya rasa cinta yang besar sama kamu ya. Ini yang pilihan yang pertama. Kita akan masuk ke pilihan yang kedua. Di sini ada kartu Temperance ya. Kartu Temperance sendiri adalah kartu bernomor 14 dinaungi oleh Sagittarius, di mana rule planetnya Jupiter. Temperance sendiri bercerita tentang sebuah tujuan sebenarnya, Jadi Temperance sendiri bercerita tentang sebuah tujuan, tentang sebuah pengendalian, tentang sebuah keseimbangan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu, dia merasa kamu adalah orang yang bisa mendampingi dia melangkah dalam hidup dia untuk mencapai sebuah tujuan yang dikejar bersama-sama. Ini garis besar dia. Kita akan lihat lebih detail ya. Di kartu awal, Jupiter sendiri sebenarnya adalah planet yang membawa pertumbuhan, kemajuan, perkembangan. Jadi dia merasa perasaan dia sama kamu semakin hari semakin berkembang dan masih sesuai dengan arah atau tujuan yang dia mau. Saat kita lihat ke arah lebih detail, di sini ada kartu 5 pedang ya, di mana saat Venus main di Aquarius. 5 pedang ini adalah sebuah cerita atau sebuah kisah di mana ada bagian dari diri si dia yang sebenarnya juga masih cukup berhati-hati dengan kamu. Dalam artian, ada kondisi dia takut kecewa. Ada kondisi dia takut dimanfaatkan oleh kamu. Bukan berarti kamu pernah memanfaatkan dia. Tapi bisa saja dalam hubungan sebelumnya, dia pernah ngalamin kondisi ini. Dia dimanfaatkan sehingga untuk bisa percaya sepenuhnya, ya dia masih sedikit memberikan batasan jarak atau masih sedikit mengamankan dirinya, atau ada rasa tidak percaya yang masih ada dalam diri dia. Dan ini tugas kamu nanti bagaimana untuk bisa membuat dia kembali percaya pada yang namanya hubungan dan cinta ya. Tapi yang pasti secara garis besar ini bagus. Kemudian kartu kedua ada kartu 9 Sword, di mana Mars lagi main di Gemini. Nah ini dia. Kartu 9 Sword kembali lagi. Ini gangguan. Mars membawa sisi agresif. Gemini ini tentang relasi, tentang hubungan. Gemini di kartu tarot dikaitkan dengan kartu bernomor 6 atau The Lover. Di mana di kartu The Lover, ini di kisahnya si 9 Sword ini, The Lover ini lagi terpisah, di mana yang satu dan yang lain tidak sedang bersama-sama, dan yang satu benar-benar memikul kekhawatiran besar terhadap kondisinya. Jadi sedang mengalami sebuah cobaan dan sendirian. Di bagian diri dia yang terdalam,
ada sisi-sisi tidak terungkap. Pertama, dia takut dimanfaatkan, dan yang kedua, ada banyak pikiran-pikiran dia yang nggak bisa dia sampein. Dia tahu saat dia bersama-sama dengan kamu, itu hidup dia makin maju, berkembang makin baik. Hanya saja kadang ini membuat dia nggak bisa lepas ekspresi apa adanya jadi dirinya sendiri. Nah ini dia. Jadi saat dia bersama-sama dengan kamu, ada bagian dalam diri dia itu yang nggak bebas. Merasa nggak bisa jadi diri sendiri, mungkin takut membuat kamu kecewa atau takut membuat kamu marah. Atau akhirnya ya dia simpan sendiri. Ini ada cerita ini. Kemudian di sini ada kartu Six of Cup ya. Six of Cup ini adalah kartu tentang berbagi perasaan atau pewarisan emosi, pewarisan perasaan saat Mars di Scorpio. Scorpio sendiri adalah zodiak yang penuh dengan banyak hal misteri, penuh dengan rahasia, tapi matahari datang di Scorpio membawa kejelasan. Yang dia harapkan dari kamu sebenarnya adalah kamu juga bisa lebih terbuka sama dia. Di sini dia punya hal-hal yang mungkin saja di awal tadi dia nggak bisa ekspresi. Kenapa? Karena kamu nggak terbuka, kamu banyak menyimpan rahasia kamu sendiri. Harapan dia kamu bisa terbuka sama dia sehingga ya kalian nggak perlu rahasia-rahasiaan, karena hubungan ini baik sebenarnya bisa membuat kalian maju. Dan di kartu terakhir di sini ada kartu 7 Pentacle. 7 Pentacle ini saat Saturnus ada di Taurus ya. Inilah kartu yang bercerita tentang masa depan yang masih belum pasti, masa depan yang masih merupakan suatu angan-angan dan belum direalisasikan, dan memang nggak usah berpikir terlalu jauh. Fokusnya ke masa sekarang. Nah, ada bagian dari diri dia sebenarnya yang khawatir hubungan ini ke depan mau seperti apa. Kalau sekarang udah mulai main rahasia, terus ke depannya gimana bisa maju? Nah ini ada kondisi ini ya. Mungkin dia nggak ucapkan, dia tahu hubungan ini bisa membawa kalian lebih baik, tetapi dia juga punya kekhawatiran akan masa depan hubungan ini. Saturnus ini planet yang membawa pembatasan atau limitation. Pembatasan di Taurus. Taurus hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisik atau materi atau nyata. Elementalnya bumi. Jadi hal-hal yang berelemental bumi itu dia mau hubungan ini arahnya ke depan itu jelas, benar-benar jelas dan nyata kemana. Ya, tapi ada batasan di sini. Batasannya kenapa? Ada kisah di mana di sini ya kamu mungkin nggak terbuka, dia pengennya kamu bisa sharing, jadi dia juga bisa sharing, bisa saling ngobrol. Nah ini yang diharapkan sebenarnya ya. Jadi perasaan dia yang sebenarnya sama kamu adalah keinginan kamu untuk bisa percaya, untuk terbuka, sehingga dia juga bisa percaya dan terbuka sama kamu. Dan ini akan buat masa depan hubungan kalian jadi jelas ya. Ini yang pilih baris yang kedua. Kita akan masuk di baris yang ketiga. Di sini ada kartu Judgment ya. Kartu Judgment ini sebenarnya berkaitan dengan suatu kondisi di mana akan ada hari, akan ada masa di mana apa yang ditunda itu akan semuanya diputuskan dan menjadi lebih baik. Perasaan dia yang sebenarnya sama kamu jika kita kaitkan dengan Judgment, di mana ini adalah bercerita tentang Pluto, yang di mana Pluto sendiri terkait dengan Scorpio. Jadi ini adalah tentang kerahasiaan ya, kerahasiaan yang suatu saat kalau ditunda-tunda akan terbuka. Kita akan lihat rahasia ini terkait dengan apa. Di sini ada kartu 6 Wand, kemudian ada kartu 8 Pentacle. Kemudian ada kartu Justice dan terakhir ada kartu 4 Pentacle ya. Kartu 6 tongkat ini bercerita tentang kemajuan Pluto di Scorpio. Mohon maaf, Pluto dan Scorpio ini sebuah cerita di mana sebenarnya hubungan ini bisa aja menggantung cukup lama. Dalam artian kedepannya kejelasannya mau seperti apa itu masih belum. Harapan dia, perasaan dia yang sebenarnya sama kamu adalah dia ingin hubungan kalian ini. Jadi sini Scorpio-nya adalah Pluto Scorpio ke arah hubungannya jelas. Ada hal-hal yang menggantung dalam hubungan kalian. Keinginan dia sama kamu adalah hubungan ini jadi jelas, arahnya mau kemana, mau jadi seperti apa, mau memang dibawa ke arah serius atau tidak. Hal-hal seperti itu perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Karena di sini ada kekhawatiran sama dia kalau nanti ujungnya hubungan ini akhirnya nggak bisa benar-benar jelas atau nggak sesuai yang dia mau. Jadi keinginan dia sebenarnya, perasaan dia yang sebenarnya adalah hubungan ini bisa maju, kalian bisa bersama-sama. Saat Jupiter ada di Leo, di mana Jupiter ini membawa growth ya, membawa kemajuan, perkembangan, lagi main di Leo, ini adalah sebuah kondisi di mana kemajuan bersama-sama. Jadi Six of Wands ini adalah cerita tentang kemajuan bersama-sama. Bersama-sama siapa? Ya kamu sama dia hubungannya bisa maju. Jangan sampai hubungannya ini nggak jelas, dia sudah nggak mau lagi suatu hubungan yang diseriusin, ujung-ujungnya nggak jadi. Karena bisa jadi ada kisah seperti itu sama dia. Udah serius, mungkin udah sempat mau menuju ke jenjang yang lebih tinggi atau ke arah pernikahan, tapi akhirnya nggak jadi. Nah kisah ini mungkin ada di dia dan ini membuat dia ya dia maunya sekarang nggak seperti itu. Dia maunya kamu yang memang serius dan bisa maju. Kemudian ada kartu 8 Pentacle ya. 8 Pentacle ini bercerita tentang keuletan, kesabaran. Jadi kartu-kartu yang dinaungi sama kartu 8 ini sebenarnya bercerita tentang kesabaran yang tinggi. Sun lagi main di Virgo, matahari lagi main di Virgo. Matahari membawa kecerahan ya kan. Dan ini tentang berusaha berpikir jernih. Jadi saat kamu jalan sama dia, mungkin ada momen-momen gak enak
itu dia selalu berusaha untuk sabar, untuk jernih, untuk nggak terbawa-bawa perasaan dia yang kadang-kadang mungkin nggak yakin sama kamu, tapi dia berusaha menjernihkan pikiran dia. Harapan dia adalah dia bisa berpikir jernih, nggak ada problem, hubungannya bisa maju. Kemudian ada kartu Justice di sini ya. Ini kartu yang positif, di mana di kartu Justice sendiri di-roll oleh Venus ya, diatur oleh Venus atau dinaungi oleh Venus. Kartu Justice ini sebenarnya bercerita bahwa kamu adalah orang yang membuat dia bisa lepas dari masa lalu. Kamu adalah orang yang bisa membuat dia move on dan cut masa lalu dia hingga benar-benar bersih. Jadi kamu orang yang membuat dia bisa melangkah maju lagi. Karena itu dia maunya hubungannya di sini ke arah serius. Kemudian di sini ada kartu 4 pentacle ya. 4 pentacle ini diceritakan sosok seorang raja yang duduk. Kalau tarot lagi duduk, dia bawa koin di tangan kiri, di tangan kanan, di atas kepala, dan di kaki itu ada koinnya semua sehingga dia nggak bisa bergerak tapi duduknya stabil. Untuk sebuah hubungan ya kan, untuk sebuah hubungan kestabilan ini kadang jadi suatu problem. Kalau untuk bisnis stabil oke. Untuk hubungan stabil, hubungannya nggak gerak, nggak ada kemajuan. Nah ini dia. Four of Pentacle di sini cerita tentang ya hubungan ini harus jelas arahnya sekali lagi. Jadi untuk yang pilih deck yang paling untuk yang pilih baris yang paling kanan ini adalah cerita perasaan dia yang sebenarnya sama kamu adalah dia berharap bahwa kamu sosok yang sudah bisa membuat dia move on dari masa lalunya. Jadi dia pengen hubungan ini cepat ke arah yang serius. Kalau udah ke arah yang serius ya, ada goal yang dituju bersama-sama dan dia maunya bersama-sama sama kamu. Ini perasaan dia yang sebenarnya sama kamu ya. Buat dia kamu benar-benar orang yang bisa buat dia move on dari masa lalu dan dia memang mau mendampingi kamu dan bersama-sama dengan kamu untuk mengarungi kehidupan ya. Ini yang pilih tumpukan yang paling kanan. Kita akan coba eksplorasi ya tentang perasaan terdalam dia, kepada kamu. Kita ambil dari yang paling kiri, akan ambil 2 kartu untuk masing-masing. Yang paling kiri ada Page of Wands dan ada kartu 4 cup. Kemudian yang di tengah kita lihat, kita ambil 2 kartu juga, ada kartu Chariot dan ada kartu The World. Untuk yang paling kanan, ini ada kartu Page of Swords dan ada kartu 7 cup ya. Oke, kita akan tutup kartu-kartu yang lain. Kita akan lihat sisi terdalam perasaan dia kepada kamu ya. Kita akan lihat sisi terdalam perasaan dia kepada kamu. Di kartu yang paling kiri, tadi kartu awalnya adalah kartu The Sun, di mana kartu The Sun ini sebenarnya bercerita tentang suatu kebahagiaan sama kamu. Nah, perasaan terdalam dia sama kamu adalah 1 Page of Wands, 2 ada 4 cup. Ada kekhawatiran dari dia kalau hubungan ini jadi jenuh ke depannya, ada pihak lain yang bisa masuk. Jadi ingat ini yang harus diwaspadai untuk yang tadi pilih baris yang paling kiri ya. Ada kekhawatiran dari dia jika suatu saat hubungan ini berada di kondisi jenuh, saat Moon main di Cancer, benar-benar jenuh satu sama lain, mungkin bosan, mungkin kerasa ya gitu-gitu aja hubungannya, ada gangguan pihak lain yang bisa datang. Ini perasaan terdalam dia yang dia nggak bisa utarakan atau mungkin dia simpan, jadi dia punya kekhawatiran ini. Hati-hati, caranya seperti apa? Buatlah sesuatu yang seru, kadang jalan, melakukan tindakan baru atau hal baru yang selamanya nggak dilakukan. Mungkin jika selama ini saat kalian bersama hanya membicarakan topik A, sekali waktu ganti. Bicarakan tentang hobi, tentang hal yang bisa dilakukan bersama-sama, kadang hanya ngobrol ringan yang gak berat-berat. Nah itu lakukan hal-hal yang berbeda daripada kebiasaan kalian. Ini bisa bantu untuk hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi dan kekhawatiran dia gak perlu muncul ya. Kemudian untuk yang di kartu tengah, tadi di sini ada Sagittarius, yaitu tentang arah tujuan. Di sini perasaan terdalam dia ini akan berkaitan dengan Chariot dan The World. Chariot sendiri berkaitan dengan kemajuan atau perkembangan. The World sendiri adalah perkembangan yang nyata. Nah, jadi perasaan terdalam dia sama kamu, dia maunya hubungan ini jadi nyata, direalisasikan, dan dilihat orang. Dalam artian, ya kalau jalan, jangan sampai, ya kan, kamu tidak mengakui dia. Jangan sampai mungkin di medsos kamu sembunyikan tentang hubungan kamu sama dia, atau hubungan kalian nggak maju-maju ke arah pernikahan. Nah, ini yang dia nggak mau. Dia maunya kamu mengakui dia, bukan hanya untuk dirinya, tapi di dunia. Di dunia siapa? Di dunia dia, di lingkungan teman-temannya, keluarganya. Dia bisa menghargai kamu, bisa menunjukkan kamu bahwa kamu adalah pasangan dia. Ini yang sebenar-benarnya, yang terdalam, yang ingin dia sampaikan sama kamu ya. Kemudian kita akan lihat perasaan yang terdalam untuk yang paling kanan. Ini ada Page of Swords sama ada 8 cup. 8 cup ini tentang impian-impian, ilusi-ilusi. Kemudian Page of Swords ini, jadi begini ya, kartu 7 cup ini kan Venus lagi di Scorpio. Ada janji-janji tidak terucap. Ada janji-janji tidak terwujud. Bisa dari kamu, bisa dari hubungan sebelumnya. Ada ketakutan hal itu terjadi. Harapan dia jangan sampai janji-janji yang kamu ucapkan sama dia itu tidak terwujud. Apalagi ada gangguan pihak lain yang hadir di hubungan kalian.
ini perasaan dia yang sebenarnya yang terdalam, yang mungkin dia nggak utarakan sama kamu. Dia takut kalau janji-janjinya tidak terwujud. Dia takut kalau ada orang lain dalam hubungan kamu sama dia. Ini ya, dia punya ketakutan ini, jadi jaga baik-baik hubungannya. Ingat, tiap ucapan yang kamu ucapkan, tiap janji usahakan memang kamu tepati, dan jangan izinkan gangguan pihak lain ya. Yang baris kiri sama baris paling kanan ini dua-dua, si dia punya ketakutan ada gangguan orang lain ya. Bisa jadi di hubungan sebelumnya pernah terjadi, jadi kekhawatiran ini ada. Kalau yang ini lebih ke arah dia pengennya ya kamu akui dia, ya bawa dia ke dalam dunia kamu, dalam kehidupan kamu, dalam keluarga, dalam keseharian kamu. Jangan sampai acuhkan dia, atau jangan sampai kamu nggak akui dia, atau kamu sembunyikan dia, itu jangan ya. Oke, sekian pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.